Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bertema pengakuan yang terwujud dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita pernah mendengar sebuah slogan yang mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Saudara-saudara, slogan tersebut tentu memiliki makna suatu pengakuan. Pengakuan itu menyatakan bahwa sebagai pribadi yang disebut bagian dari orang Indonesia harus hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adanya slogan tersebut tentu diharapkan tidak hanya sebatas kalimat, namun lebih dari itu ada satu perwujudan dalam tindakan kehidupan sehari-hari atau perilaku yang menunjukkan nilai-nilai hidup yang baik dan benar yang harus nampak sesuai dengan isi sila Pancasila. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengakuan, dalam bacaan kita saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah pribadi Tuhan Yesus? Sehingga para murid pun memberikan jawaban sesuai dengan pendapat banyak orang, bahwa ada yang menyebut Tuhan adalah perwujudan pribadi Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan sebagai perwujudan Elia. Ada yang menyatakan salah satu dari para nabi. Itulah pengakuan banyak orang tentang siapa pribadi Yesus. Sehingga Tuhan Yesus juga ingin mengetahui kalau menurut para muridnya, siapakah pribadi Tuhan tersebut. Petrus mewakili murid-murid yang lain. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Saudara-saudara, inilah wujud pengakuan Petrus
dan murid-murid yang lain tentang pribadi Tuhan Yesus. Sehingga dengan pengakuan yang dimiliki oleh Petrus dan murid-murid yang lain ini merupakan satu pengakuan yang sangat besar yang mereka harus mewujudkan dalam tindakan hidup mereka, yakni mereka harus terus mengikut Yesus sekalipun untuk memegang teguh pengakuan tersebut. Para murid juga harus menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan, rintangan yang tidak ringan. Tetapi para murid harus terus berani untuk memegang kuat prinsip pengakuan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah Assam, perkembangan Injil dimulai dengan adanya satu keluarga. Mereka memiliki pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Keluarga tersebut adalah keluarga Nok Seng. Namun mereka harus menghadapi ancaman pembunuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Saat di depan kepala suku mereka ditanya apakah mereka akan tetap mengakui Yesus Juru Selamatnya atau sebaliknya. Sekalipun mereka menghadapi ancaman pembunuhan, namun mereka tetap memegang teguh pengakuan iman mereka. Sehingga dari anak, istri dibunuh oleh kepala suku tersebut. Dan tiba giliran Nok Seng ini, dia kembali ditanya apakah dia tetap memegang pengakuan itu atau sebaliknya. Nok Seng lalu menjawab, "The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back." Ini adalah ucapan terakhir Nok Seng sebelum akhirnya tombak menembus tubuhnya. Saudara-saudara, sampai akhir hidup, satu keluarga ini tetap memegang pengakuan tentang Yesus Juru Selamatnya. Sekalipun akhir hidup satu keluarga ini menyedihkan, namun ternyata membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat di Assam, India, yakni dengan bertumbuhnya Injil di daerah tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang sudah memiliki pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Namun tentu Tuhan mengendaki bahwa pengakuan yang kita miliki tidak hanya sebagai ucapan, tidak hanya sebagai slogan, tetapi kredo atau pengakuan tersebut harus diwujud nyatakan dalam tindakan kehidupan sehari-hari sebagai bukti atas pengakuan tersebut. Akan percuma, saudara-saudara, sebuah pengakuan jika tidak terwujud dan tidak ada buktinya. Sehingga mari kita buktikan bahwa melalui seluruh keberadaan hidup kita, ini kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kita akan memegang teguh prinsip iman kita kepadanya. Bahwa kita menyerahkan hidup kita di dalam bimbingan dan penyertaannya. Bahwa kita mau ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita juga akan setia kepadanya sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Sampai akhirnya nanti kita bisa bersama di dalam kemuliaan Allah. Amin.